fi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur pada Allah yang mana telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan dan juga kekuatan untuk kita memilih kebaikan untuk kita bisa jalankan. Kita tahu bahwasanya salah satu tujuan taklim atau ngaji itu adalah mengetahui kehendak Allah di semua keadaan. Ketika keadaan pagi itu Allah sebenarnya menghendaki apa, itu kita tahu. Itu tujuan taklim. Dan tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang kita tahu. Dan kekuatan ini adalah kekuatan taufik, kekuatan kecocokan hati untuk bisa memilih dan menentukan tindakan kita. Kita memilih biasanya karena kita tahu nilai. Kita tahu nilai maka memilih itu. Dan biasanya kita memilih dari dua nilai yang kita anggap lebih berharga. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, tapi yang paling berharga itulah yang kita pilih. Seekor ayam jago, ya, itu kalau disuruh milih antara butiran jagung sama butiran mutiara, ya, sama-sama bundernya kecil, ya. Tapi kalau itu ditawarkan ke seekor ayam jago, satu disebar jagung, ya, biji-biji jagung, satu lagi disebar mutiara, ya, jadi kayak mutiara di lautan kan mahal itu, disebar. Maka kita akan tahu, ya, jago ini akan milih yang mana. Karena kita tahu kapasitas berpikirnya ayam jago ini kayak apa. Ya sudah pasti ditebak dia akan lebih tertarik kepada biji-biji jagung. Karena memang kemampuan berpikir jago atau ayam jago ini ya segitu. Itulah yang paling tinggi nilainya menurut ayam jago. Padahal kalau itu ditawarkan kepada manusia, maka dia akan bisa memilih butiran mutiara itu yang lebih bernilai. Kenapa? Karena paham nilai. Karena cara berpikirnya berbeda. Satu butir mutiara ini bisa ditukar dengan karungan biji jagung. Ya. Tapi kalau jadi kalau diperbandingkan antara biji jagung dengan butiran mutiara satu biji tadi itu hanya bisa difahami oleh manusia. Nah kalau ayam jago nggak akan paham, Makanya ketika ditebar satu genggam jagung dengan satu genggam mutiara, ya ayam jago akan memilih butiran jagung. Nah itulah seringkali kita, ya, melihat dunia dan akhirat itu sebagaimana ayam jago melihat butiran jagung dengan butiran mutiara. Karena tidak paham nilai, kita itu sering membuang potensi-potensi besar untuk mendapatkan keuntungan besar, ya, kita lewatkan begitu saja karena pemahaman kita seperti seekor ayam jago. Sama-sama habis, misalnya kita di pagi hari ini duduk ngaji dengan duduk di depan TV nonton Piala Dunia, waktunya sama-sama habis, ya. Tapi nilainya ya tentu saja berbeda. Tapi kalau habisnya, waktunya sama-sama habis. Nah ini membutuhkan ilmu untuk mengetahui nilai-nilai amal. Sehingga dari situ Rasulullah SAW itu seringkali mengkonversi, ya, amalan itu dengan nilai-nilai dunia. Walaupun konversinya
setidaknya ya tidak persis banget, tetapi setidaknya mendekati. Ya, mendekati itu ya kalau kamu bandingkan dengan ini sama ini maka sekiranya sekian. Nah itu Rasulullah SAW itu seringkali membuat konversi-konversi. Kenapa? Agar orang itu teralihkan perhatiannya dari mal kepada amal. Ya, karena mal itu lebih dilihat manusia sebagai sesuatu yang bernilai, sebagaimana ayam jago itu lihat biji jagung, ini yang bernilai. Makanya harus dipalingkan dari mal kepada amal, karena amal itu konversinya ketika dia dibandingkan dengan mal nilainya berlipat-lipat ganda. Hanya kita yang tidak paham. Kenapa ketika kita tidak paham? Karena mata uangnya belum kepake, harus ditukar dulu. Sama halnya kalau kita saat ini ya di Indonesia, ya di Indonesia, kalau ke warung ya, kita ya hanya pakai rupiah, sama-sama tulisannya apa namanya, ada angkanya di situ. Misalnya di sini 100, tapi depannya Rp, ya. Satu lagi 100, tapi tulisannya USD, di depan warung. Ya, itu mesti yang akan diterima hanya yang tulisannya Rp. Ya, karena tempatnya masih di Indonesia. Padahal kalau dinilai Rp 100 dan USD 100, gede mana? Ya USD. Satu USD itu paling enggak 18.000. Dikalikan 100, ya paling enggak 1,8 juta. Gitu kan, paling enggak 1,8 juta itu cuma selembar. Tetapi karena nggak laku ya warung milih rupiah. Nah, amalan-amalan akhirat itu di dunia belum laku, belum bisa beli beras dengan sholat, belum bisa beli beras dengan gelar haji dan lain sebagainya. Tetapi nanti ketika pindah alam, disitulah nanti mata uangnya akan berubah. Dan itu kita perlu persiapkan. Sama halnya orang mau siap-siap haji. Ya, haji itu harus menyiapkan real. Kenapa? Karena rupiah nggak laku di sana, walaupun ada warung-warung yang masih yang mau menerima rupiah. Tapi orang tetap menyiapkan real, walaupun real ini belum laku di Indonesia. Tapi kita tahu nanti akan berangkat ke tempat yang mana real itu akan laku. Nah sama, kita mau siap-siap ke alam di mana yang laku di sana itu sholat kita, zakat kita, sedekah kita, zikir kita, bacaan Quran kita yang saat ini belum dikonversi menjadi nilai-nilai seperti mutiara tadi. Baik, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita pagi hari ini dengan surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman ini ada 78 ayat, yang 31 ayatnya itu bunyinya sama, yakni Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu diulang sampai 31 kali. Surat Ar-Rahman dinamai Ar-Rahman, ini ada pembahasan asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, di mana orang musyrik ya di Quraisy sana itu, orang suku-suku Quraisy sana itu waktu itu tidak mengenal kata Rahman. Ini disebutkan di surat Al-Furqan, ya, surat Al-Furqan itu surat ke-25, ya, surat ke-25 ayat 60. Ya. Kita baca dulu sebelum masuk ke surat Ar-Rahman, ya. Billahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahumus judu lirrahman. Dan ketika dikatakan kepada mereka orang kafir, usjudu, sujudlah kalian itu lirrahman, kepada Allah Ar-Rahman. Qalu, mereka berkata, wa marrahman. Ar-Rahman itu apa? Siapa Ar-Rahman itu?
Anasjudu lima ta'muruna, adakah kami harus bersujud kepada zat yang engkau memerintahkan pada kami? Wazadahum nufura, dan bertambah kepada mereka itu malah tambah lari. Jadi ini menunjukkan dari ayat ini bahwasanya kata Ar-Rahman itu yang dinisbatkan kepada Allah tidak dikenal oleh orang-orang kafir. Jadi mereka menamai Tuhannya itu, ya Allah itu mereka kenal. Makanya bapaknya Nabi dinamai siapa? Abdullah. Jadi kata Allah itu mereka kenal. Kemudian sesembahan-sembahan itu dinamai, ya, yang menurut ya hampir-hampir mirip dengan sifat Allah. Uzza, gitu. Itu seperti kata Aziz, gitu. Jadi Uzza, gitu ya. Nah itu nama-nama yang mirip-mirip. Jadi ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ya. Nah, tapi kalau kata Rahman itu mereka nggak kenal. Sebagaimana juga disebutkan di surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu surat ke-13, ya. Surat ke-13 ayat 30. Di sana juga disebutkan betapa orang musyrik itu asing, ya, dengan kata Ar-Rahman. Di sini disebutkan kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun. Seperti itulah, ya, kadzalika seperti itulah arsalnaka, kami mengutusmu wahai Muhammad, fi ummatin, di tengah umat, qad khalat, yang telah lewat min qabliha, dari umat itu, ya, dari sebelum umat itu umamun, umat-umat lain, litatluwa, agar engkau membacakan alaihim, atas mereka, alladzi auhaina, ya, membacakan apa-apa yang kami wahyukan kepadamu, ilaika wahum yakfuruna birrahman, sedangkan mereka itu mengingkari terhadap Ar-Rahman. Jadi yakfuruna birrahman ini, mengingkari Ar-Rahman itu maksudnya apa? Mereka itu tidak kenal, ingkar terhadap nama Ar-Rahman, bahwasanya Ar-Rahman itu adalah asma Allah. Jadi dari dua ayat ini, ya, para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya memang nama Allah Ar-Rahman itu tidak dikenal oleh orang musyrik. Tapi kalau Allah mereka kenal. Sehingga ketika perjanjian Hudaibiyah, kemarin kita sudah bahas tafsir surat Al-Fat, gitu ya. Ada perjanjian antara orang musyrik dengan orang beriman, di mana orang beriman kan mau haji, tapi dia halang-halangi. Ya, akhirnya oke, kalau gitu nanti boleh haji tapi ntar, bukan sekarang. Nah, dibuatlah perjanjian. Perjanjian itu namanya perjanjian Hudaibiyah. Nah, ketika perjanjian itu ditulis, juru tulisnya dari kaum muslimin itu menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Muhammad Rasulullah, bersama. Nah, di situ disebutkan orang musyrik yang menjadi wakilnya dituliskan. Tapi di situ disebutkan dari Muhammad Rasulullah. Nah, ketika kop, yaitu kopnya kan, kop perjanjian itu dibaca oleh orang musyrik, itu mereka ngamuk. Ya, ngamuknya itu, ini Bismillah kami tahu dengan menyebut nama Allah, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim ini siapa? Nah, itu ditentang. Jadi mereka tidak kenal kata Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga saya nggak mau nandatangani perjanjian itu kalau belum dihapus Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari perjanjian itu, karena mereka tidak kenal. Nah, sehingga waktu itu orang musyrik meminta, ayo dihapus. Nah, karena permintaan orang musyrik untuk dihapus, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada umat Islam, ya tolong dihapus. Tapi ternyata juru tulisnya ini agak enggan, ya agak enggan. Sehingga Rasulullah SAW sendiri yang akhirnya kemudian, ya sudah, kalau kalian nggak mau, biar saya hapus sendiri. Hanya kemudian Nabi itu bertanya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang mana?
gitu ya, disuruh nunjukin. Kenapa? Nabi itu ummi. Ya, Nabi itu tidak tahu baca tulis, sehingga ketika Bismillahirrahmanirrahim itu Ar-Rahman Ar-Rahim yang mana itu ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ini ya Rasul, dihapus sendiri oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, orang musyrik tidak mau menandatangani perjanjian itu ketika dituliskan dari Muhammad Rasulullah. Ya. Maka mereka berkata, loh, Muhammad, kita ini musuhan gara-gara kata Rasulullah ini, kami nggak ngakui kamu itu utusan Allah. Nah, kemudian tolong dihapus, tulis saja Muhammad bin Abdullah. Ya, akhirnya kemudian Nabi meminta para sahabat untuk menghapus, dah dihapus saja. Nah, sahabat juga berat gitu ya. Ya Rasul, kami ngakui gitu kan. Ya sudah, saya hapus sendiri. Yang Rasulullah yang mana? Nah, itu kembali lagi beliau tidak tahu. Jadi sampai perjanjian Hudaybiyah itu Nabi itu memang benar-benar tidak bisa baca, sehingga ditunjukkan yang ini ya Rasul, dihapus. Nah, intinya orang musyrik itu tidak mengenal kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, salah satu yang juga dibuktikan di ayat yang sebelumnya ya, di surat Al-Furqan dan juga surat Ar-Ra'd itu tadi, Ar-Rahman itu sesuatu yang asing. Nah, maka kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah dengan nama surat Ar-Rahman untuk mengenalkan ya zat Allah itu salah satu nama dari Allah itu adalah Ar-Rahman. Nah, kemudian ada riwayat yang lain menyebutkan ketika Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, ini kan bahasanya bagus. Ya, orang Arab saat itu mendengar Al-Quran sesuatu yang unik, karena tata bahasanya luar biasa. Dan itu masih diakui sampai sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya tahu tentang ilmu nahwu shorof, ya, kalau ditanya ilmu nahwu shorof itu kan ilmu tata bahasa, ya, ilmu tata bahasa. Jadi kalau ditanya duluan mana Al-Quran dan nahwu shorof, duluan mana Al-Quran dan nahwu shorof, itu dulu kita kan mau berpikirnya lah, kan ini kan Al-Quran ini bahasa Arab, ya duluan tata bahasanya daripada Al-Qurannya. Tapi ternyata tidak. Ilmu nahwu shorof itu dibangun di atas dari Al-Quran ini, ya. Jadi Al-Quran dulu baru ada ilmu nahwu shorof. Seandainya tidak ada Al-Quran, bahasa Arab itu punah. Ya, nggak ada sejarahnya lagi. Sebagaimana bahasa-bahasa yang lain yang saat ini juga tidak ada yang pakai, gitu kan? Karena bergerak terus kan, namanya bahasa itu bergerak terus. Bahasa Latin yang katanya bahasa mati, itu beda antara Latin sekarang dengan bahasa Latin yang dulu dipakai oleh orang-orang kuno. Ya. Kita saja ketika melihat satu teks atau naskah, sama-sama masih bahasa Indonesia, tapi diterbitkan di zaman kolonial, terus dihadapkan ke kita untuk dibaca, itu mesti pusing. Ya, kita membacanya mesti pusing, dari sejak ejaan Y itu jadi apa? J, ya. Kemudian J-nya sendiri DJ, gitu ya. Terus U itu jadi OE, gitu ya. Kemudian belum lagi hal-hal yang kata istilah yang masih dipakai, tapi maknanya sudah bergeser. Anak-anak kecil itu kalau ditanya lagu naik kereta api, ya, itu kan ada kata yang mungkin mereka sering mengucapkan, tapi maknanya nggak tahu. Ada kata bolehlah naik dengan percuma. Percuma itu apa artinya? Mungkin bapak-bapak juga nggak paham juga. Bolehlah naik dengan percuma. Percuma itu apa? Kalau kita loh sekarang ya, percuma itu nggak bernilai, nggak berguna. Tapi maksudnya percuma itu gratis. Jadi dulu kata gratis itu diganti dengan percuma. Silakan boleh naik dengan percuma, gitu kan.
Tapi kalau pakai itu kata percuma dipakai, kita sudah bergeser maknanya. Ya. Itu kata yang masih dipakai, tapi kita harus berpikir ulang. Tapi kalau di Malaysia, bahasa Melayu, ya percuma itu masih dipakai sebagai kata gratis. Karena memang itu asal muasal kata percuma itu dari sana, free. Ya, itu gratis gitu ya. Kita kan sering mendengar kata purdio gitu ya, purdio, hotel purdio gitu. Tapi nggak tahu apa asal muasal katanya. Purdio itu for dio. Teo itu artinya Tuhan. For dio itu untuk Tuhan. Maksudnya apa? Itu juga sama-sama gratis. Udah, ini saya niat lillahi ta'ala loh bahasa Arabnya. Ya. Bahasa Allah itu kan kalau bahasa Latinnya itu Theo. Namanya ada teokrasi gitu ya. Theo itu artinya Tuhan. Maka for Theo atau for Deo itu maksudnya lillahi ta'ala, sehingga disebut sebagai gratis. Hotel gratis itu maksudnya apa? Penjara gitu. Penjara itu hotel gratis. Masuk hotel for Deo. Nah, istilah-istilah seperti itu kan kita etimologinya nggak tahu karena saking panjangnya sejarah, sehingga akhirnya bahasa itu bergeser. Ya, kita cuma bisa menggunakan, tapi ini dulu asalnya gimana nggak tahu. Nah, bahasa Arab itu kalau nggak ada Quran, maka yang terjadi bahasa ini akan hanya berkembang menjadi bahasa dialek-dialek yang terpecah banyak, tidak punya struktur yang baku. Tidak punya struktur yang baku. Bahasa Indonesia saja dalam ya tidak sampai ya mungkin nggak nyampe 100 tahun itu sudah banyak mengalami perubahan-perubahan dari sejak ejaan, dari sejak makna kata, pergeseran makna dan lain sebagainya. Itu apalagi juga serapan-serapan kata dari bahasa asing. Yang sekarang ini bahasa asing harus diindonesiakan, itu kadang-kadang bikin pusing. Flash disk jadi apa itu flash disk itu? Kan ada hard disk, diska keras. Wah, itu hard itu kan keras. Disk itu diska, itu diska keras. Kita mikirnya bingung, diska keras itu apa gitu. Kalau software itu ke perangkat lunak, hardware perangkat keras itu masih agak nyambung lah gitu. Nah, itu hal-hal yang terjadi ketika bahasa itu mengalami pergeseran zaman, pergeseran mana. Tapi Al-Quran ini dengan justru adanya Quran yang statis, dalam artian makna kata terjaga dengan wahyu, tata bahasanya itu justru disusun berdasarkan Al-Quran. Bukan tata bahasa dulu baru Al-Quran, bukan. Dari Al-Quran ini kemudian menghasilkan tata bahasa yang baku saat ini dipakai. Sehingga orang-orang yang belajar bahasa Arab itu selalu menggunakan contoh-contoh yang dari Quran. Karena memang tata bahasa itu disusun dari Al-Quran. Nah, kita langsung saja masuk kepada ayatnya. Oh ya, kembali lagi tadi sebelumnya. Jadi Al-Quran ini bahasanya bagus, ya, sehingga orang kafir itu bertanya-tanya Muhammad belajar dari siapa. Nah, salah satu yang dituduhkan itu adalah Muhammad ini belajar dari orang yang digelari sebagai Ar-Rahman yang berasal dari Yamamah. Ya, maksudnya siapa? Itu Musailamah. Jadi Musailamah itu ketika Nabi Muhammad SAW ada, itu dia juga sudah ada orangnya. Hanya ketika beliau mengaku sebagai Nabi, dia juga ikut-ikutan mengaku Nabi. Nah, kemudian Rasulullah SAW wafat, dia masih hidup terus meneruskan pengakuannya sebagai Nabi palsu. Ya, nah, kemudian Al-Quran ini dicap oleh orang-orang musyrik, diajarkan oleh orang yang namanya Ar-Rahman. Jadi kata Ar-Rahman ini sudah ada, hanya untuk nama Allah itu tidak dipakai. Jadi Allah itu ya dinamai dengan nama-nama sesuai oleh orang-orang musyrik yang pantas untuk Allah. Nah, Ar-Rahman ini dianggap tidak pantas untuk Allah, sehingga mereka menolak. Kita baca surat Ar-Rahman di awal-awal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Ar-Rahman yang maha pengasih. Allamal Quran, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, dialah Allah yang mengajarkan kepada manusia al-bayan. Al-bayan ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai kemampuan bicara, kemampuan menjelaskan, menerangkan, atau kemampuan bicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu matahari, wal qamaru dan bulan itu bihusban, beredar dengan perhitungan, kata hisab. Husban itu keduanya dengan perhitungan. Wan najmu dan bintang, wasyajaru dan juga pohon-pohon itu yasjudan, keduanya bersujud. Maksudnya bersujud taat kepada Allah. Nah, Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang mana oleh para ulama tafsir ketika kita membaca kata atau ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya, kata Ar-Rahman biasanya diartikan sebagai maha pengasih, ya, Ar-Rahim sebagai maha penyayang. Nah, ulama kemudian membedakan antara sifat Rahman dan Rahim. Ar-Rahman ini adalah sifat maha pengasihnya Allah untuk semua makhluk. Apakah dia musyrikkah, atau dia berimankah, atau dia ini ya binatang-binatang, tumbuhan. Jadi semuanya kena sifat maha pengasihnya Allah. Sehingga dari situ orang kafir pun dikasih makan, dikasih minum, diberi penghidupan. Ya, itu adalah maha belas kasihnya Allah. Bedanya dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim ini lebih banyak diberikan kepada orang beriman. Ada satu sifat di mana Ar-Rahimnya Allah, ya, maha belas kasihnya Allah itu ada 100 bagian. Satu bagian itu diturunkan ke dunia, yang mana dengan satu sifat belas kasihnya Allah ini dari 100%, yang 1% itu diberikan ke dunia, ini kemudian antar makhluk terjadi sifat belas kasih. Manusia dengan manusia, binatang ya kepada, jadi sampai kepada harimau itu tidak makan anaknya sendiri. Itu karena satu bagian sifat belas kasih Allah yang diturunkan di dunia, dan itu tidak habis-habis dari sejak makhluk pertama sampai makhluk yang nanti hari kiamat. Itu cuma satu bagian. Nah, yang 99 itu disimpan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada hanya orang beriman ketika nanti sudah masuk surga. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar maha penyayangnya Allah yang bagiannya itu 99 yang disimpan untuk di surga nanti. Karena satu bagian saja itu terjadi belas kasih antar makhluk di dunia yang seperti ini. Itu hanya satu bagian yang dibagi-bagi. Itu menjelaskan tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian alam Al-Quran. Jadi ini untuk menegaskan bahwasanya yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah sendiri yang diberi nama Ar-Rahman. Nama Allah, salah satu nama Allah itu Ar-Rahman. Jadi bukan manusia. Tidak ada manusia yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ilmu yang ada itu adalah dari Allah langsung. Makanya beberapa metode tafsir itu, pertama yang dipakai itu adalah Quran bil Quran. Ya, tafsir yang pertama yang digunakan oleh para ulama itu Quran bil Quran. Artinya apa? Satu ayat
ditafsirkan dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi kita menyebut surat Ar-Ra'd 2 ayat 30, kemudian surat Al-Furqan ya, surat ke-25 ayat 60 itu untuk menjelaskan tentang asbabun nuzulnya surat Ar-Rahman ini. Jadi ini tafsir digunakan penjelasannya itu dengan menggunakan ayat-ayat yang lain dari Al-Quran. Ada lagi metode tafsir Quran bil hadis. Ya, jadi penjelasan Al-Quran itu dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di surah apa namanya di surat ke-20 di juz 29 itu ya. Di sana disebutkan la tuharik bihi lisanaka litajalabi. Itu di surat Qiyamah. Di surat Qiyamah. La tuharik bihi lisanaka litajalabi. Wahai Muhammad, jangan kamu buru-buru menggerakkan lidahmu agar bisa hafal Al-Qur'an. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya tanggung jawab kami ya akan jam'ahu. Jam'ahu itu pengumpulannya, wa qur'ana dan bacaannya. Ya, itu penegasan dari Allah. Summa inna alaina bayana. Kemudian atas kamilah keterangan dari Al-Quran itu. Jadi yang berhak menafsirkan dan menjelaskan makna dari Al-Quran ya Allah sendiri. Sehingga jalur tafsir itu pertama tafsir ayat dengan ayat, ya kemudian tafsir ayat dengan hadis. Karena nabilah yang lebih paham, diberi wahyu oleh Allah. Nah wahyu ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis. Jadi kita tidak boleh nyusun tafsir sendiri menurut perkiraan kita. Harus ada rujukannya dari ayat atau dari hadis Nabi. Karena di situ disebutkan inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana. Itu surat Qiyamah. Asbabun nuzul dari tadi ayat yang saya bacakan dari surat Qiyamah itu jadi begini, Rasul itu ketika menerima wahyu itu beliau karena pertemuan dengan malaikat Jibril itu kan sebentar. Nah, jadi ayat turun seperti waktu Iqra pertama itu kan Iqra ini ma'ana biqori'in, Iqra ma'ana biqori'in. Nah, itu cuma sebentar, habis itu udah. Nah, ketika sudah terbiasa malaikat Jibril datang membawakan wahyu turun, itu Nabi khawatir takutnya nanti kalau malaikat Jibril datang terus membacakan ayat ya, kemudian malaikat Jibril pergi selesai membacakan ayat, beliau lupa itu tadi hadis apa ayatnya apa ya. Nah, itu khawatir nanti ketika malaikat Jibril selesai itu lupa, sehingga ketika malaikat Jibril itu baru mau baca ya misalnya ayat surat apalah kulhu kah atau apa, itu belum selesai baca Nabi itu sudah nyusul ya, jadi misalnya bacaan wadduha wal laili idza saja misalnya gitu ya. Nah, itu malaikat Jibril baru baca wadduha wal, itu Nabi sudah nyusul wadduha. Nah, ditegur. Ya ditegur dengan ayat tadi la tuharik bihi lisanaka litajalabi. Kamu jangan gerakkan lidah kamu dulu ya Muhammad untuk bersegera menghafalkan ayat itu. Itu tegurannya seperti itu. Nah, dijamin oleh Allah inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi kamu nggak usah khawatir, nanti yang menjamin hafalan itu, terkumpulnya hafalan itu biar kami. Makanya kemudian faida qara'nahu fattabi qur'ana, maka biarkan kami selesai membacanya, baru kamu mengikuti bacaan tersebut. Nah, ini menjadi metode talaki. Metode talaki itu mengajarkan Quran. Ya, bacaan Quran itu harus ketemu. Ya, harus ketemu, kemudian diperdengarkan bacaannya, terus nirukan. Ya, ini gurunya baca,
muridnya nirukan. Nanti yang salah yang mana, makhrajnya yang mana, itu dulu saya ngalami. Saya sejaman SD sampai SMP, ya, itu ngalami talaki seperti itu ke guru-guru untuk diperdengarkan bacaan. Jadi kita itu ngaji yang disebut sebagai punya sanad itu ya seperti itu. Nah, guru kita ngaji dari siapa, dari siapa. Nah, sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Bahwasanya dot kita itu adalah ya setidaknya mirip dengan dot yang keluar dari mulutnya Rasulullah. Karena lidahnya, bibirnya, ya, cara pengucapannya itu sudah tervalidasi oleh guru yang dia juga belajar langsung dari guru yang lain, terus seperti punya sanad. Nah, anak-anak kita juga kita anjurkan kalau ngaji kepada guru itu yang setidaknya punya sanad, ya, sanad yang ketika mengucapkan alif, ba, ta, walaupun nanti tetap logat itu tidak bisa dihilangkan, ya, logat itu tidak bisa dihilangkan, tetapi setidaknya ketika membaca Al-Quran makhrajnya, cara pengucapannya itu benar. Nah, itu disebut sebagai metode talaki, itu langsung ketemu. Nah, itu baca ayat itu seperti itu. Nah, Nabi juga melakukan itu. Nah, makanya hafalan Al-Quran dijamin oleh Allah. Sudah, pokoknya ikuti saja. Nanti inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Kami yang mengumpulkan, nanti kamu hafal. Nah, dari situlah alam Al-Quran itu seperti itu. Penjelasan alam Al-Quran itu Nabi ngikutin, ya, apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Setelah selesai nanti dikuatkan oleh Allah dengan selalu berada di dada Nabi. Nah, kita sebagaimana kita telah belajar kemarin di surat Al-Qamar, ya, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Jadi firman Allah, ya, Al-Quran ini kan firman Allah, itu upayakan ada di diri kita, ada di dada kita. Karena jasad yang di situ ada firman Allah, ya, itu api neraka aja akan tunduk, akan takut. Ya. Sebelum ke neraka, dikubur saja itu sudah semua unsur kubur, malaikat penyiksa kubur, ya, mungkar nakir, apa itu takut dengan firman Allah. Tidak ada makhluk yang berani terhadap firman Allah. Ya, hanya manusia saja karena nggak paham dia berani terhadap ayat-ayat Allah. Tapi kubur, nanti di Sirat, nanti di semua alam itu semuanya takut tunduk kepada ayat Allah. Makanya kalau ada orang yang hafal Al-Quran, sebenarnya pada dirinya itu ada firman Allah, walaupun cuma Al-Fatihah, walaupun cuma wajah, itu bukan cuma, itu nilainya besar, ya. Nah, ada satu pembahasan nanti kalau kita bahas surat Al-Mulk, gitu. Surat Al-Mulk itu ditakuti oleh kubur, sehingga dia nanti akan menjadi pemberi syafaat kita di alam kubur. Ada orang yang mau disiksa karena punya dosa, ya. Malaikat ini melihat sisi dosanya, oh ini punya dosa ini, mau disiksa. Tapi kemudian begitu mau disiksa, surat Al-Mulk yang dia biasa baca, yang dia hafalkan, itu wujud menjadi pembela. Jadi wujud dohirnya itu seperti jadi orang yang membela. Kamu mau nyiksa ini, jangan, hadapi saya dulu. Ya, malaikat kayak apapun wujud malaikat, sebengis apapun malaikat, tetap tunduk kepada firman Allah. Maka malaikat ini nggak berani nyentuh orang itu walaupun punya dosa. Jadi itulah pemberi syafaat. Makanya di satu hadis yang lain tidak bercampur, ya, ayat-ayat mushaf Al-Quran ini dengan api neraka. Nah, sehingga upayakan kita itu menjadikan Al-Quran ini benteng terkuat kita dari api neraka. Hafalkan, baca, hafalkan, baca. Itu mudah-mudahan akan menjadi benteng kita nanti dikubur sampai ke akhirat. Di kitab Al-Azkar yang biasa kita pelajari hari Sabtu bersama Ustaz Umairah, itu ada ungkapan dari Imam Nawawi yang menyebutkan, ya, di situ sebenarnya ada riwayatnya, tapi disebut oleh beliau di kitab Al-Azkar itu, sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebaik-baik
zikir. Ya, bukan kalimat zikir ya, tapi sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Jadi hafalan zikir apapun wujudnya, ada zikir ini, tetap poin utamanya, zikir terbaik, zikir terbesar, zikir terafdol itu adalah membaca Al-Quran. Makanya jangan sampai zikirnya itu sampai 10.000 sekian ribu, tapi Al-Qurannya malah nggak pernah dibaca. Justru yang sebaik-baik zikir itu baca Al-Quran. Khalaqal insan, dia Allah yang menciptakan manusia. Nah, ini kemarin ada menarik dibahas. Manusia itu apa? Gitu kan. Karena kan sama-sama di dunia ini ditemukan banyak fosil ya yang usianya itu ada yang jutaan tahun, ada yang ratusan ribu tahun, yang wujudnya itu orang kemudian berteori tentang evolusi. Karena memang manusianya itu fosil yang ditemukan itu ya seperti manusia, hanya bedanya di tengkoraknya. Ketika fosil-fosil yang banyak ditemukan di sekian ratus ribu tahun, ini bentuknya begini, kepalanya bentuknya begini, kepalanya bentuknya begini, terus kakinya begini dan lain sebagainya. Kemudian dibuatlah semacam spesies. Spesies itu kelompok makhluk. Nah, kalau yang makhluk seperti primata itu kelasnya monyet dan lain sebagainya, tapi berdiri tegak dengan proporsi kaki badan yang seperti manusia, itu masuk ke kelas homini namanya. Hominus kalau bentuk jamaknya homini. Nah, itu dibuat kelas banyak banget. Ada Neanderthal, ada Homo. Kalau manusia modern seperti kita itu disebutnya sebagai Homo sapiens, manusia modern. Tapi sebelumnya itu Homo sapiens itu ditemukan di kisaran puluhan ribu tahun yang lalu, baru ada. Karena fosil digali Homo sapiens yang usianya di atas 100 tahun itu nggak ada. Artinya baru muncul di puluhan ribu tahun. Nah, sebelumnya itu banyak makhluk yang namanya Neanderthal, kemudian Australopithecus, itu karena temuan-temuan fosil. Nah, manusia yang mana? Manusia yang mana? Apakah yang ini? Karena itu sebenarnya kalau secara fisik ya seperti kita, hanya beda di kepala. Kemudian dirancang bangun, kelihatannya wajahnya mirip-mirip ini dan sebagainya. Nah, kalau Al-Quran menyebutkan manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Di sana disebutkan tentang sifat. Sifat manusia itu apa? Dia bisa mendefinisikan sesuatu. Jadi wa 'allama Adama asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Jadi kami mengajarkan kepada Adam itu nama-nama semuanya. Artinya apa? Yang membedakan manusia dengan makhluk lain, bahkan dengan malaikat, manusia itu bisa mendefinisikan dan menyebut nama. Oh, ini adalah ini adalah ini. Jadi walaupun sama-sama daun, ya, tapi ini daun yang namanya ini daun yang namanya sama-sama bunga, tapi namanya disebut. Sapi nggak bisa. Ya, sapi nggak bisa. Yang kemarin kita sudah bahas, sapi itu menurut para ahli kemungkinan buta huruf, tidak buta huruf, buta warna, ya, yang tidak bisa melihat warna, sehingga menurut sapi daun itu warnanya tidak sehijau yang kita lihat, gitu kan? Ya, jadi sapi tidak bisa membedakan ini daun apa. Jadi ketika disodorkan ke sapi, dia endus dulu, dimakan nggak enak dia nggak makan. Tapi kalau manusia dari jauh nggak perlu diendus, nggak perlu dimakan. Oh, ini beracun. Oh, ini. Jadi yang membedakan ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Adam, itu adalah kemampuan Nabi Adam yang disebut sebagai manusia pertama. Itu adalah kemampuan untuk mendefinisikan yang tidak dimiliki malaikat. Malaikat pun nggak tahu. Malaikat hanya bilang la ilma lana ilama alam tanah. Malaikat itu seperti apa? Komputer. Komputer itu kalau nggak diinput,
nggak punya data. Ya, dia hanya makhluk yang ketika diinput dan di-enter baru kerja. Makanya dia mengikuti apa perintah Allah. Nggak diperintah ya diem. Bergerak kalau di-enter. Tahu kalau di-input. Itu malaikat. Makanya malaikat itu seperti perangkat doang. Ya. Yang sudah diinstal, yang dia bergerak, bekerja berdasarkan program yang dimasukkan oleh Allah. Ketika klik enter baru dia bergerak, itu malaikat. Manusia enggak. Ya, ini untuk membedakannya khalaqal insan. Jadi manusia itu adalah makhluk ya yang dia itu punya kemampuan mendefinisi, memberi nama dan itu berkembang kemampuannya. Kemudian juga alamahul bayan. Makanya tadi diartikan sebagai kemampuan berkomunikasi, ngomong. Karena salah satu yang diteliti oleh orang-orang yang itu ahli antropologi, ahli arkeologi yang gali-gali tadi itu, ini bedanya yang makhluk yang seperti manusia tapi disebut Neanderthal itu bisa bicara nggak, punya bahasa nggak? Ya. Burung kita tahu dia komunikasi juga, cuma ya bahasanya bunyi-bunyi yang sederhana. Ya, seperti paus, ya, kemudian lumba-lumba itu juga ngobrol, tapi bahasanya kan gitu aja, hanya memahamkan oh ini begini secara umum. Tapi manusia itu terdefinisi, makanya dia punya budaya, ya punya budaya, bisa merekam. Rekaman pertama kita itu tulisan. Begitu kenal tulisan, maka semuanya direkam dalam bentuk tulisan, sehingga ada era sejarah dan era prasejarah itu manusia belum kenal tulisan, tapi begitu kenal tulisan semua peristiwa bisa ditulis ya, sebelum kenal huruf manusia nggak bisa bercerita apa-apa. Jadi kemampuan ngomong kemudian kemampuan mencatat itu berkembang sampai sekarang, tidak catatan tulisan tapi bahkan catatan yang sifatnya audio visual. Nah, kemudian terjadi bahasa yang beragam. Ini dulunya bahasa manusia itu apa sih gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi catatan dulu yang namanya Zulkarnain itu bertemu dengan bangsa Ya'jud dan Ma'jud. Ya. Itu informasinya disampaikan oleh kaum yang bahasanya itu nggak dimengerti. Ya. Jadi sumaat bahasa bapak hatta idza balagha baina sadaini wajadaha min dunihi ma qaumal la yakaduna yafqahuna qaula. Itu di surat Al-Kahfi ya. Ini Zulkarnain ini bertemu di satu tempat di antara dua gunung, kaum yang la yakaduna yafqahuna qaula. Omongannya itu hampir nggak bisa dimengerti. Sebagian menyebutkan oh ini orang-orang Cina, orang-orang Tiongkok, ngomongnya susah dimengerti. Satu kata itu maknanya bisa puluhan. Satu kata itu maknanya puluhan. Hanya beda di pengucapan. Kalau nadanya turun artinya ini, nadanya naik artinya ini, nadanya datar artinya ini, gitu ya. Dibaca panjang artinya ini, dibaca pendek dengan kata yang sama. Itu ada yang menafsirkan, sehingga Ya'jud Ma'jud itu daerah-daerah sekitar Tiongkok sana yang bangsa Mongol apa, ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi bahasa itu luar biasa berkembang dari satu manusia nyebar kemana-mana, ternyata nanti bahasanya macam-macam. Di Indonesia juga ada ya satu kata maknanya beberapa tapi nggak banyak, gitu kan. Tapi kalau bahasa Cina itu beda pengucapan, beda makna. Saya nggak paham bahasa Cina ya. Nah, alamahul bayan ini kemampuan untuk menyusun bahasa dan komunikasi. As-samsu wal qamaru bihusban, matahari bulan bergerak dengan hisab, dengan perhitungan. Perhitungan ini ilmu baru. Sebelum ada perhitungan, apakah matahari dan bulan itu bergerak tanpa perhitungan? Ya tetap. Hanya manusia belum tahu cara ngitungnya, tapi tetap berputar dengan perhitungan. Makanya waktu itu ini tentang
perdebatan tentang waktu, dan ini menarik kalau baca tentang astrofisika ya. Ada yang menyebut waktu itu sebenarnya nggak ada, ya nggak ada. Artinya semuanya itu berdasarkan, jadi seperti gini. Ini seperti buku. Buku, misalnya ini kisah si kancil. Ya, ini kan diceritakan per halaman. Yang namanya waktu itu hanya berjalan bagi si pengamat. Pengamat itu pembacanya. Ketika kita membaca cerita si kancil bab 1, nah disitulah waktu berjalan. Tapi waktu berjalan bagi si pengamat. Bagi bukunya sendiri, dia bab 1 sampai bab tamat, bab penutup itu sudah ada semua. Permasalahannya dia tidak bergerak. Yang bergerak adalah pengamatnya, karena dia membaca dari bab 1, sehingga seakan-akan buku ini memiliki waktu karena dibaca dari bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itulah hakikat waktu. Jadi waktu itu bergerak, disebut bergerak karena ada orang yang mengamati. Ketika tidak ada yang mengamati, buku ini dari bab 1 sampai bab 10 misalnya, apakah bergerak waktunya? Enggak. Nah, disitulah orang-orang saintis itu bilang alam semesta ini enggak ada waktunya. Seperti bergerak karena kita mengamati. Gitu. Nah, itu agak pusing juga saya memahami, itu juga agak pusing. Gitu. Jadi sebenarnya waktu itu enggak ada, gitu ya. Itu intinya begitu. Itu menurut satu mazhab yang lain. Ya ini kan ada, kita bergerak, ya itu karena kita mengamati. Kalau enggak diamati waktu itu enggak ada. Gitu ya. Makanya Allah menyebutkan asyamsu wal qamaru bihusban, ada perhitungan, kita yang hitung. Nah, kita tahu ada waktu kalau ada pergerakan. Coba Bapak Ibu masuk ke ruangan gelap, makanya ini satu siksaan paling keras di penjara. Itu adalah ketika orang dimasukkan di ruangan, tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada cahaya yang bergerak. Di situ sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, seminggu, nggak ada bedanya. Karena orang disebut bergerak, ada waktu, itu ketika ada gerakan. Tapi gelap gulita, nggak ada apa-apa. Seakan-akan waktu itu tidak berjalan. Kita tahu waktu berjalan kenapa? Karena tadi matahari masih di sana, tahu-tahu sampai ke tengah. Itu berarti ada waktu bergerak. Coba kalau siang terus, matahari diem. Ya. Kita nggak akan merasakan pergerakan waktu, karena waktu itu seiring dengan pergerakan. Ya, makanya kalau seandainya malam terus, gelap terus, bintang nggak bergerak, nggak ada angin, ya itu seperti gambar mati. Makanya kalau kita lihat foto itu, ada waktu nggak? Nggak ada, gambar mati. Ya sama seperti buku bab 1 sampai bab 10 tadi itu, nggak bergerak. Tapi begitu kita baca, baru di situ ada waktu. Ini sedikit membahas tentang astrofisika, ini sederhananya, tapi kalau dibahas rumusnya pusing, saya baca pusing juga, saya cuma menyederhanakan aja itu. Wana semua syajaru yasudan, jadi bintang, pohon, ini semuanya bersujud dalam bentuk sujudnya masing-masing, karena kalau nggak sujud kita akan kesusahan sendiri. Ya, kenapa bintang itu kemudian bisa jadi patokan bagi mereka yang ada di lautan? Karena mereka menetapi jalurnya yang secara rutin. Karena rutinnya, karena tetapnya, maka bisa dipakai sebagai pedoman. Itu makanya rumus fisika, rumus kimia. Kenapa diambil rumus? Karena ketetapannya itu berjalan selalu konstan. Makanya dalam fisika itu ada konstanta, ada yang. Tapi kalau nggak teratur, nggak bisa dibikin rumus. Ya. Orang mau bikin rumus gimana? Setiap kali mau diukur berubah. Tapi karena keteraturan maka ada rumus. Yang kemudian orang bilang, oh ini rumus hukum alam. Oh enggak begitu. Alam ini kan bergerak konstan dengan hukumnya itu karena ada yang ngatur. Bukan kehendak mereka sendiri. Nah, ini sujudnya bintang dan juga pohon-pohonan itu semuanya menunjukkan ada yang disujudi. Ada yang ditaati, ada yang dituruti sehingga mereka bergerak dengan secara teratur. Jadi keteraturan itu menunjukkan desain. Ya.
Kalau ada desain berarti menunjukkan adanya desainer. Itu logika. Karena kalau tidak ada desainer, mana mungkin ada desain. Nah, tapi kalau segalanya acak, maka di situ tidak ada desain. Karena acak. Tapi alam semesta ini sudah difahami. Alam semesta ini teratur. Karena teratur berarti by design. Tapi kalau acak, acak itu tidak memerlukan desain. Ya orang acak. Tapi gara-gara keteraturan itu menunjukkan ini adalah desain. Dan desain itu selalu membutuhkan desainer. Disitulah orang kemudian menemukan sang maha pencipta. Nah kalau tidak didukung oleh wahyu, akhirnya sembarangan nunjuk, oh ini Tuhan saya, seperti Nabi Ibrahim yang waktu itu masih nyari-nyari Tuhannya. Tapi kemudian beliau mendapatkan petunjuk karena wahyu. Sampai di sini ada yang ditanyakan sampai ayat ke-6. Ya silakan Pak. Ya. 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 Baik. Pada prinsipnya kita beribadah dan juga berdoa itu adalah ada dua ya, ada dua kelompok. Doa yang memang kita harus mau tidak mau niru. Doa yang mau tidak mau niru itu dalam sholat. Maka bahasanya wajib Arab. Karena solu kamar aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Maka ini nggak boleh diutak-atik, bahasanya harus Arab. Nah kalau nggak paham gimana lah? Justru kita disuruh kalau sholat itu semua doa-doa itu kita terjemahkan, termasuk bacaan ayatnya juga kita terjemahkan. Ini sholat. Di luar sholat bebas. Hanya ulama menganjurkan doa-doa yang dari Nabi, doa-doa dari ayat dan lain sebagainya. Tetapi tidak diwajibkan letterlet pakai redaksi itu. Ya, contoh misalnya gini, saya sering ngasih contoh ini waktu kita membahas surat yang lain ya. Waktu Nabi Yunus di perut ikan nun, ya, itu beliau membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Saya kan sering nanya, itu kalimat yang diucapkan Nabi Yunus bukan? Iya. Bahasa Arab kah? Bahasa Arab. Nabi Yunus orang Arab? Bukan. Artinya apa? Redaksi yang dulu dibaca Nabi Yunus apakah itu? Bukan. Yang dibaca Nabi Yunus itu redaksinya adalah sebagaimana yang diucapkan menurut bahasanya, yakni bangsa kaum Assyria kalau nggak salah, karena di kota Nineveh gitu ya, itu bangsa Assyria. Ya bahasa Assyria atau bahasa Babilonia atau orang-orang Mesopotamia itu. Ketika Nabi Nuh berdoa di dalam Al-Quran disebutkan doanya Robi dan sebagainya itu pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Qurannya bahasa Arab. Sehingga doa nabi-nabi yang bangsanya beda-beda yang bukan Arab itu ya otomatis dibahasakan Arab. Sehingga doa-doa ini doanya nabi ini, doanya nabi ini. Kalau kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Di luar sholat. Di luar sholat boleh. Jadi intinya pada prinsipnya tidak harus Arab kalau sudah di luar sholat. Tapi kita menggunakan makna yang paling mewakili dari doa-doa Nabi itu untuk kita baca dengan bahasa kita boleh. Tapi kalau mau letter diambil dari ayat, selama kita paham itu lebih bagus. Ya, karena bahasa Al-Quran itu sudah bahasa paling puncak. Tapi dengan catatan kita paham. Ya, karena doa itu kan kita memahami apa yang kita minta. Jangan sampai ini loh, kamu minta apa? Ya pokoknya bunyinya begini. Tahu. Jadi meminta bunyinya begini ya, saya tahu ini bunyinya pokoknya baik gitu kan. Nah, padahal belum tentu
itu adalah apa yang kita inginkan. Ya, itu seperti itu. Jadi bahasa di luar bahasa Arab oke, karena nabi dulu juga tidak berdoa dengan bahasa Arab, berdoa dengan bahasanya masing-masing. Hanya Al-Quran mengarabkan, kan Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Yang lain? Ya? Gimana talaki? Ya, betul. Ya. Indonesia, ya. Ya. Iya. Iya. Ya. Betul. Ya, jadi memang ketika kita lihat tulisan Al-Quran, ada yang mengindonesiakan tulisannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu bawahnya tulisannya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, kata Rahman Rahim ini kan kalau kita belajar langsung dengan guru, rohnya itu apakah dibaca tarkik atau dibaca tafhim, ya, dibaca tebel atau tipis kalau bahasa kita, itu kan kita langsung bisa dengar, oh ini bukan ra tapi apa, roh. Ini bukan misalnya Allah bukan Allah gitu kan, itu kan tarkik dan tafhimnya juga harus tahu. Nah, sehingga memang tulisan Arab yang ada di bawah huruf-huruf maksudnya tulisan yang di Indonesiakan tadi, dilatinkan kan, di Indonesia kan dilatinkan, yang ada di bawah huruf Arab, itu sifatnya hanya membantu, tapi tidak bisa digunakan sebagai patokan untuk kita menghafal. Kalau menghafal harus ketemu guru. Dalam artian prinsip cara membacanya ketemu guru dulu. Nah, setelah tahu prinsip-prinsipnya selesai, baru boleh membaca, ya, membaca dan menghafal. Belum lagi kalau ketemu tajwid yang khusus. Ya, tajwid yang khusus itu kan ada beberapa. Ya, karena Al-Quran itu turun dengan bahasa 7 kiroah. Seperti imalah, ya, imalah ada ya itu yang khusus saja, seperti ketika ketemu doa Nabi Nuh ketika melepas bahtera kapal kan, bismillahi, tulisannya itu bismillahi majroha wa mursaha, itu bacaan doa Nabi. Tapi kalau kita baca tanpa pernah tahu belajar tajwid, ya itu salah, karena ternyata itu dibaca bismillahi majreha wa mursaha. Jadi re satu-satunya ayat baca majreha wa mursaha, bukan majroha, walaupun tulisannya majroha. Ya, ini bab-bab yang tajwid khusus gitu, dan itu harus ketemu, harus dengar, tidak bisa melihat di bawah tulisan. Nah, itu tentu saja yang di bawah tulisan huruf Arab itu tidak bisa digunakan sebagai patokan kalau menghafal sendiri. Memang menghafal itu tidak bisa sendiri, harus dengan guru. Demikian. Yang lain? Ya. Dius ya. Tentang berdoa dengan menangis ya, maksudnya ya. Sebenarnya bukan perintah,
Ya, bukan perintah dalam artian harus, enggak juga. Tapi pada prinsipnya ada sahabat yang hatinya lembut. Waktu itu ya ini sahabat Abu Bakar. Kalau baca Quran mesti nangis, itu karena kelembutan hati. Kemudian juga ada hadis dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Jadi tidak akan disentuh api neraka. Pertama, mata yang berjaga fisabilillah, hirosah fisabilillah, berjaga-jaga di jalan Allah. Yang kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Artinya apa? Nangis itu adalah efek, akibat dari rasa takut, rasa khusyuk, rasa ya segala macam. Nah, sehingga para ulama kalau bisa nangis bagus. Bahkan di dalam satu keterangan, ya kalau belum bisa nangis cobalah diusahakan bisa nangis, karena untuk melembutkan apa hati. Tetapi itu sifatnya apa namanya ya masing-masing orang. Karena kalau hatinya keras ya susah juga. Nangis itu sesuatu yang susah. Tapi kalau sudah lembut, kalau sering baca Quran, sering memahami, itu kadang-kadang dengar saja itu sudah bergetar. Ya, itu tergantung masing-masing orang. Ya, sehingga tidak bisa dipaksa. Nah, apakah ngefek ke kesehatan? Enggak juga. Artinya bahkan nah ini paradoks ya. Paradoks itu orang yang gembira sekali itu justru malah nangis. Orang yang sedih banget sampai puncak kesedihan justru malah apa? Ketawa. Gitu ya. Itu paradoks. Ya. Orang yang sangat marah, apa ya? Orang sangat marah itu malah ngapain? Diam. Jadi kalau ada orang marah ngomel-ngomel, wow, itu belum marah banget. Ya, puncak marah itu diam. Soal marah udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu cuma mau ngapain bingung saking marahnya. Ini diam. Puncak sedih ketawa, puncak bahagia nangis. Itu jadi kalau nangis itu malah justru sehat. Ya, nangis itu sehat. Artinya hal-hal yang seperti itu tidak merusak kesehatan. Yang merusak kesehatan adalah sedih yang berlarut-larut karena stresornya tinggi, kortisol tinggi ya. Kalau kortisol tinggi mesti ke gula, tensi, liver, jantung dan lain sebagainya. Itu merusak. Jadi itu ada hormon yang bekerja sendiri. Tapi kalau happy beda. Happy itu serotonin. Serotonin itu sehat. Kalau seneng itu dopamin. Dopamin itu merusak. Maka banyak seneng rusak. Tapi kalau bahagia itu serotonin. Bahagia itu menyehatkan. Tapi kesenangan merusak kesehatan. Orang ganja dopamin. Mabok dopamin. Seneng. Pokoknya segala kesenangan itu adalah dopamin. Dan itu merusak kesehatan. Nah, dopamin itu biasanya didapat dengan cara apa? Menerima. Orang yang senang menerima, dopaminnya selalu tinggi dan itu merusak kesehatan. Tapi orang yang bahagia ketika memberi itu bahagia. Itu serotoninnya tinggi. Maka kalau kita masih memberi itu masih dengan muka bersungut-sungut, tidak dengan bahagia, itu belum bahagia. Nah, ciri khas bahagia itu seperti ketika orang tua ngasih sesuatu ke anak, anaknya seneng. Itulah bahagia, itulah serotonin. Nah, bukan hanya ke anak, bisa ke tetangga, bisa ke orang, bisa orang yang tidak kita kenal. Disitulah bahagia. Itu masing-masing punya hormon, itu masing-masing punya kerjanya masing-masing. Itu Bu ya. Jadi nggak usah khawatir nangis terus jadi nggak sehat, enggak, itu sehat insya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sekian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.